Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kita berikan salam saudara kiri kanan kita sambil kita katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihiku. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sama-sama katakan Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Silakan duduk saudara dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kembali kita mau teduhkan hati kita, kita mau siapkan hati kita seperti tanah yang subur. Demikianlah kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kiranya benih firman Tuhan dapat bertumbuh, berbuah-buah yang lebat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau katakan pujian.
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kembali kita katakan dari awal. Selidiki aku, inilah kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang mengerti setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Telah kami lihat setiap kebaikan-Mu. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat pada hamba-Nya-Mu firman Tuhan waktu datang yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena hari ini hari Sabat, hari pertemuan antara kami dengan Engkau di rumah-Mu, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, bersekutu, dan terutama bertemu dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa hidup ini adalah anugerah. Kami percaya bahwa Engkau bukan cuma mengendalikan sejagat raya, tapi juga Engkau masih pegang kendali atas hidup kami. Walaupun Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, terkadang ada badai, ada petir, begitu menakutkan,
dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kami masih ada sampai hari ini adalah satu bukti akan pemeliharaanmu, bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau menjagai, melindungi dan menyertai, bahkan memberikan tempat untuk bernaung dan berteduh, bahkan juga memberikan rezeki untuk kami makan. Itulah pemeliharaanmu di dalam dunia ini, sampai saatnya Engkau memanggil kami, dan itu adalah pertemuan terakhir kami bersama dengan Engkau selama-lamanya. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu? Sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang memberikan kekuatan, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, dan juga firman yang menghiburkan. Hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Sebab Engkau yang tahu, Engkau yang paling mengerti tentang hidup kami. Inilah saat-Mu untuk bekerja, dan inilah saat-Mu untuk memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersuka cita dan saya selalu berdoa untuk saudara-saudara supaya kita semua selalu diberikan kemenangan, selalu bersuka cita, selalu merasakan bahwa kasih Allah itu terus bersama dengan kita. Kalau ditanyakan apakah banyak masalah dalam hidup ini, pasti semua berkata pasti banyak, bukan? Dan selalu kita katakan bahwa Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu cerah, langit selalu biru, langit selalu berpelangi, cantik begitu. Tidak, terkadang-kadang ada mendung, ada awan, ada petirnya juga, ada gemuruhnya juga, bahkan terkadang menakutkan. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, ketahuilah ini adalah suatu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari pertemuan, hari di mana Tuhan memberkati kita, hari di mana kita berkumpul bersama-sama. At least paling tidak seminggu sekali kita ada di rumah Tuhan. Paling tidak seminggu sekali kita beribadah, ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca satu ayat. Keluaran pasal 3 mulai ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melihat suatu ibadah kerajaan Allah turun dalam suatu ibadah. Dimulai ketika Musa dipanggil oleh Allah, dan nanti kita akan lihat turun-turunannya bagaimana Allah itu mempunyai rencana yang indah dalam suatu bangsa, yaitu dalam ibadah. Dan Musa dipanggil, lalu Musa bilang, "Siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau menyuruh aku, mempercayakan aku untuk membawa umat yang besar ini keluar dari Mesir?" Kenapa begitu? Karena Musa ini merasa dia itu sudah gagal. Musa ini orang yang gagal, lalu dia lari ke Midian. Dia ngumpet di sana selama 40 tahun. Ya,
mungkin dalam pelariannya itu dia berpikir sia-sia aku hidup, sia-sia aku belajar, sia-sia aku taat, sia-sia aku melakukan sesuatu. Ketika saatnya aku berpikir ini saatnya, ternyata lalu dia ditolak oleh bangsanya sendiri, lalu dia kabur melarikan diri. Tetapi Tuhan yang penuh kasih, tetapi Tuhan yang tidak pernah lupa, tetapi Tuhan yang punya rencana terhadap si Musa ini, ya, walaupun seorang yang gagal, walaupun seorang yang putus asa, lalu dia panggil. Tentu saja Musa kaget, bukan? Ketika dalam penglihatan melihat semak belukar yang menyala gitu ya. Kita nggak bahas tentang semak belukar, kita lagi bahas tentang panggilan Musa, karena Tuhan punya rencana dalam suatu ibadah. Tentu saja Musa bilang begini, siapakah aku ini Tuhan sehingga engkau memberikan aku kepercayaan gitu ya. Tentu saja Tuhan cuman nggak ngomong, iyalah kau itu memang siapa, tidak ada apa-apanya, gagal kau. Tetapi nggak usah khawatir, aku punya rencana indah terhadap engkau, begitu ya. Lalu Tuhan bilang, ya, aku akan berikan ini tandanya, artinya aku akan menyertai engkau, gitu. Dan betul ya, kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik, ternyata betul. Tuhan tidak tinggalkan, dia lengkapi, dia sertai dengan mujizat, dengan tanda-tanda heran. Seolah-olah Musa itu mewakili Tuhan sendiri. Seperti itu, itulah hebatnya Allah kita ketika mengutus seseorang dan seseorang itu menerima pengutusan itu. Dan setelah itu Tuhan bilang kepada Musa, dan engkau akan lihat nanti engkau dan bangsa ini akan beribadah di gunung ini. Beribadah artinya Allah akan turun nanti, dan engkau akan lihat sebagai bukti penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Nah, itulah awal pengutusan Musa. Lalu berikutnya kita akan baca Ulangan pasal 4 mulai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu, keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Lalu setelah keluar, Tuhan ingatkan kepada Musa dan bangsa ini, ketahuilah bahwa Allah adalah aku yang di atas, Allah adalah aku yang di bawah, yang di bumi, dan satu-satunya Allah adalah aku. Oleh sebab itu camkanlah bahwa Allah akan memberikan ketetapan dan perintah untuk kamu laksanakan, supaya baik keadaanmu, dan anak cucumu, dan panjang umurmu di tempat engkau, di mana engkau ditempatkan untuk selama-lamanya. Bisa nangkep? Iya. Jadi itu adalah janji. Ketika umat Israel melalui pemimpinnya Musa taat melakukan perintah Allah dan beribadah, kata Tuhan, kau camkan, engkau lakukan seluruh perintahku dengan baik dan benar, maka akan supaya baik keadaanmu. Baik keadaanmu itu artinya sangat luas, ya. Sandang panganmu baik, perekonomianmu baik, bisnismu baik, keluargamu baik, lumbungmu baik, padimu baik, keluargamu baik, bahkan sampai anak cucumu, dan juga supaya lanjut umurmu di tempat di mana engkau ditempatkan.
apakah di Jatinegara, apakah di Bandung, apakah di Solo, apa dimanapun Tuhan tempatkan, supaya baik keadaanmu, semuanya cukup, semuanya sehat, dan juga panjang umurmu. Itu adalah janji Tuhan Allah yang setia. Setelah dia lakukan kepada Musa dan Musa memimpin, dia sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Dia bilang, engkau harus tetap beribadah, dan Allah hadir dalam ibadah. Ketika dalam ibadah itu, lalu Allah berfirman, supaya baik keadaanmu, lanjut umurmu, sampai ke anak cucumu. Itulah yang Tuhan inginkan dalam suatu ibadah. Kita lanjutkan lagi. Ulangan pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa engkau keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Hal yang kedua, hal yang pertama, dalam suatu ibadah Tuhan berjanji supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu sampai kepada anak cucumu. Hal yang kedua, Tuhan kasih tahu, karena memang Tuhan sendiri punya keinginan menjadikan engkau menjadi umat kesayangannya. Karena Tuhan sendiri memang mengasihi kepada engkau, bahkan sejak dari nenek moyang, dari Abraham, Ishak dan Yakub, itu memang Allah sudah berjanji, aku akan memberkati engkau turun-temurun dan tidak berkesudahan. Jadi ini semata-mata adalah anugerah, bukan karena engkau pandai, bukan karena engkau jumlahnya banyak, bahkan engkau jumlahnya juga paling sedikit, bukan karena engkau kuat, justru engkau juga paling lemah, buktinya engkau dijajah juga nggak bisa berontak, bukan? Jadi lalu kenapa sehingga Allah terpikat kepadamu? Demikian firman Tuhan. Jadi semua adalah karena anugerah, karena anugerah semata-mata, karena Allah memang mengasihi dan karena Allah memang berniat, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, enggak ada apa-apanya kita itu, tetapi itu semua ada anugerah Allah. Hal kedua, dalam suatu ibadah kita akan merasakan bahwa Allah ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau tadi dia berjanji, dan janji itu pasti akan digenapi. Ketika Allah bilang supaya baik keadaanmu, begitu kan ya, itu akan dibuat semua jadi baik. Terkadang enggak terpikir, terkadang terasa mustahil. Ya siapa aku ini Tuhan? Musa aja, Musa itu pahlawan, Musa itu sekolahnya juga tinggi, pendidikan militernya waktu di Mesir juga, dan hidupnya juga enak. Lalu dia bilang, siapa aku ini Tuhan sehingga engkau mengutus aku? Tapi Tuhan punya rencana besar, baik terhadap Musa, baik terhadap bangsa Israel. Dan dia juga langsung berjanji, engkau akan begini begono dalam suatu ibadah. Dan yang kedua tadi kita lihat, lalu Tuhan bilang, bukan karena jumlahmu banyak, bahkan kau paling kecil, bukan karena engkau kuat, bahkan kau paling lemah, lalu Allah terpikat kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana keberadaan kita hari ini? Apakah kita masih ada di dalam janji Allah? Apakah kita masih ada dalam suatu ibadah yang diberkati?
Atau kita hanya sekedar hadir karena merasa nggak enak dengan tetangga, dengan saudara-saudara, merasa malu karena KTP-nya? Saya harap tidak demikian, bahwa hari ini kita masih ada dalam rencana Allah. Dia ingin jadikan kita menjadi umat kesayangannya, umat pilihannya, bukan karena kita hebat, bukan karena kau cantik, bukan karena kau gagah, tidak. Tapi memang niat Allah, Dia memang ingin engkau menjadi kekasihnya dalam tanda kutip, jadi mempelainya kalau dalam pengajaran kabar mempelai. Dan itu sebabnya semuanya itu adalah anugerah. Sepertinya ini baru janji, tetapi Musa dan umat Israel sudah mengalami ketika dia dibebaskan, kata firman Tuhan, oleh Allah dengan tangan yang kuat, lalu disertai dengan banyak mujizat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah berapa lama engkau hidup di dunia sebelum Tuhan panggil? Sudah berapa banyak mujizat yang kau alami? Jangan tunggu mujizat yang besar-besar. Seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu tuh, ini baru kejadiannya. Hal-hal kecil yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita pun, itu semua adalah dalam rencananya Tuhan. Tuhan itu enggak asal-asalan, iseng-iseng gitu, enggak. Dia rencananya itu betul-betul suatu rencana yang indah, suatu rencana yang sempurna, dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Dan Allah yang bikin rencana, Dia akan melanjutkan dan akan melakukannya. Dan bersyukurlah kalau Tuhan mengasihi kita, maka rencananya itu ada selalu rencana yang indah demi kebaikan kita. Terakhir kita akan lihat Ulangan pasal 6 mulai ayat yang ke-10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan itu. Yang terakhir, Tuhan bilang, ketika engkau sudah menempati tempat yang nyaman, ketika rumahmu sudah banyak perabotan-perabotan yang indah-indah yang menyenangkan hatimu, ketika keluargamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, mertuamu, besanmu, semuanya sudah baik-baik semua dan mengucap syukur, ketika pendaringanmu sudah berlimpah-limpah, ketika asetmu sudah banyak, ketika apalagi ya, ketika engkau dulu masih roda 2 sekarang roda 4 atau roda 6 truk, apalagi ya, ketika semuanya sudah jadi baik. Dan itu adalah berkat Tuhan. Sebab ketika engkau bekerja, kuasa Allah bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau sedang berpikir, lalu Allah berikan hikmat untuk sesuatu yang kau kerjakan. Ketika engkau sedang melobi, lalu Allah tunjukkan hal yang baik. Ketika engkau sedang melakukan sesuatu, lalu Allah menggenapi janjinya.
Oh, itu pebisnis. Bagaimana aku dengan ibu rumah tangga? Oh, ibu rumah tangga. Ketika engkau berdoa, keluargamu menjadi nyaman. Ketika anakmu pergi kuliah, dia merasakan Tuhan berikan hikmat untuk masa depannya. Ketika suamimu pergi dan pulang, sukacita, suasana surga turun dalam rumahmu. Itu semua sesuai dengan janji Tuhan demi kebaikan kita. Halo, apakah ada yang sukar bagi Tuhan? Kalau buat saya, ketika Tuhan berkati engkau, itu hal biasa. Ketika Tuhan sembuhkan engkau, itu memang biasa, karena Tuhan itu sanggup, bukan? Nggak ada yang sukar buat Tuhan. Apabila dia berkenan kepada engkau, dan dia bisa melakukan apapun, bahkan jalan yang tertutup, hati yang keras pun dia bisa rubah. Nggak sukar bagi Tuhan ketika Tuhan melakukannya. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu bisa? Iya, Pak Pendeta, saya percaya. Sekarang untuk Tuhan bisa melakukan itu kepadamu, pertanyaannya, apakah Tuhan percaya kepadamu untuk menitipkan berkat besar? Apakah Tuhan percaya kepadamu untuk melakukan mujizat besar? Apakah Tuhan percaya kepadamu bahwa Dia akan melakukan hal yang baik kepadamu? Jangan cuma engkau percaya kepada Tuhan, coba buatlah agar Tuhan juga percaya kepadamu. Sebab dikatakan di sini, ketika semuanya menjadi baik, ketika Tuhan menjawab setiap doamu, lalu dikatakan, perhatikan baik-baik, dikatakan begitu. Dan ingatlah, jangan kau salah, bahwa semuanya itu dilakukan oleh Tuhan. Dan jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Artinya, bisa loh. Kalau dikatakan jangan sampai engkau melupakan Tuhan, artinya bisa. Bisa ketika keadaan sukar datang pada Tuhan. Ketika keadaannya berubah jadi baik, lalu tidak terlihat lagi. Bapak Ibu, saudara dan kasih oleh Tuhan, itu sebabnya berusahalah, lakukan yang baik menurut perintah Tuhan, agar Tuhan percaya kepada kita untuk mempercayakan hal-hal yang besar. Firman Tuhan berkata, apabila engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, maka Allah akan mempercayakan hal-hal besar kepadamu. Supaya kita jangan lupa diri, supaya kita selalu ingat bahwa kekuatan kita adalah Tuhan, supaya kita tahu keberhasilan kita adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu dimulai dari rumah Tuhan. Saya teringat, kalau kita berbisnis, keberhasilan kita bukan pada saat kita melobi di kafe-kafe, bukan pada saat kita ngelobi mengadakan kesepakatan bisnis di tempat-tempat atau di kantor kita atau dimanapun kita. Tetapi firman Tuhan bilang dimulai dari rumah Tuhan, dalam suatu ibadah di mana Tuhan hadir, lalu Dia berkenan, lalu Tuhan percaya kepada kita, lalu Dia melakukan hal-hal besar kepada kita. Itulah kita. Kata Tuhan, bukan karena engkau pinter, justru engkau itu terbatas. Bukan karena jumlahmu banyak, padahal engkau itu juga sedikit banget. Bukan karena engkau kuat, bahkan engkau justru paling lemah. Tetapi kenapa Allah melakukannya? Karena memang Dia ingin melakukannya buat kita. Karena Dia mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita melihat suatu perjalanan di mana Allah memulai dari pengutusan dan terus sampai melakukannya, sampai menggenapi. Lalu kata-kata terakhir, ingatlah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Saya percaya di sini tidak. Tapi firman Tuhan hari ini membuat kita menjadi semangat lagi,
membuat kita jadi lebih berapi-api. Kalau ibarat HP yang udah mulai lowbat, dicas lagi. Dan kita tahu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat itu, tapi juga Allah yang mengasihi kita, tapi juga Allah yang punya rencana suatu kebaikan kepada kita. Dan inilah kita katakan, ya Tuhan, ya Allahku, ini adalah aku, karena Engkau percaya kepadaku, apapun yang Engkau lakukan buat aku, itu juga aku akan lakukan dengan sepenuh hati. Diberkati dan menjadi berkat. Kita percaya kepada Tuhan dan kita juga berusaha agar Tuhan juga percaya kepada kita untuk melakukan hal-hal besar dalam setiap kita. Oke, tetap semangat. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dalam suatu ibadah, dan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Berikan kami kekuatan agar kami bisa terus melihat rencana indah-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam anak-anak sampai cucu-cucu kami, dalam bisnis kami, dalam masa depan kami, dan dimanapun kami berada, bukan cuma diberkati, tapi juga jadi berkat bagi banyak orang. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Kau berkati Tuhan seluruh aktivitas kami. Kami berdoa buat mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi ketika Engkau bekerja. Kami mau berdoa buat anak-anak kami, cucu-cucu kami, mungkin yang sedang masih sekolah ataupun masih kuliah. Berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Demikian juga ketika mereka dalam perjalanan Kau lindungi, jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi kami. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya semua Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang memberkati kami, Engkau sedang bekerja bagi kami, dan kami percaya Engkau sanggup, dan kami akan berusaha agar Engkau juga percaya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah ini, dan kembalikan kami pada minggu-minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami mengucap syukur akan segala kebaikan dan berkat serta pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu
bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidup